terjebak masuk surga. Betul nggak? Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dakwah mesti sayang kepada umat, dirangkul jangan dipukul. Mahabbah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama, takutlah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah dan berharaplah hanya kepada Allah. Yang kedua, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, perbaiki sholat khusyuk wal khudu. Fardu 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan, sholat sunnah boleh di rumah. Dan kalau sudah 40 tahun ke atas Pak, jangan sampai tinggal tahajud, bahaya Pak. Tahajud itu tanda-tanda orang yang cinta dengan Allah. Mustahil orang yang cinta sama Allah, rindu sama Allah tidak sholat tahajud. Mustahil. Minimal 2 rakaat. Ya. Kemudian ilmu ditambah, cintai ulama. Ulama itu banyak, bukan nabi, mereka tak sempurna. Betul? Lihat yang baik-baiknya saja. Kalau ada ulama yang agak error dikit gimana? Tetap muliakan mereka. Seperti Al-Quran salah cetak, jangan diinjak-injak Pak, taruh di atas tapi nggak usah dibaca. Paham? Dimuliakan tapi nggak usah didengarkan, diikuti, udahlah. Jangan dihina ulama. Orang yang suka menghina ulama jangan berharap anaknya. Nah, ini kesimpulannya apa hadirin mulia? Kita harus jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Bunda, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan fatwa-fatwanya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya, dengan senapannya. Muazin berdakwah dengan azannya. Pedagang berdakwah di pasar. Petani berdakwah di sawah. Seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Bunda lihat di YouTube tuh karya saya banyak. Saya seniman Pak. Saya tinggalkan tuh musik-musik. Saya tinggalkan lukis-lukis. Ternyata guru saya beritahu bukan begini maksudnya. Nah, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi seniman. Sebelum kamu ahli memainkan alat itu. Sebelum kamu bisa melukis. Tapi coba fikirkan kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam menggunakan semua itu. Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah, mohon maaf Pak ya. Kalau Bapak masih melihat dari Sulaiman main gitar, genjreng-genjreng, itu bukan buat Bapak saya nyanyi Pak. Itu saya bernyanyi bukan untuk orang di dalam masjid. Banyak di luar sana orang yang belum berminat dengan agama. Dia belum berminat. Kalau kita kirimkan hadis lewat WhatsApp, di blok kita. Ya, dia tidak berminat Pak. Kita ajak pengajian poster besar, dari Sulaiman mau datang, nggak datang. Coba Bapak kapan-kapan bikin acara depan panggung. Konser religi, konser awal dan damai Pak. Terjebak masuk surga. Betul nggak? Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah itu tagline kita ya Bunda. Nah, jadi kalau saya di TikTok masih berdakwah, di Instagram masih berdakwah, di YouTube masih itu biarkan saya saja. Bapak-bapak nggak usah ikut-ikut. Udah bahaya Pak. Saya ke diskotik berdakwah Pak, ke kafe, ke karaoke. Saya pernah masuk karaoke. Benar Pak. Tapi bukan untuk cari perempuan-perempuan itu, tidak. Kita masuk untuk berdakwah di sana Pak. Ini benar kita nyata Pak. Tanya sama yang punya musik karaoke, berapa itu sewa cewek-cewek di akuarium itu sejam? 200.000 Pak, satu orang. Ya kita sewa 20 orang lah. Berapa duitnya Pak? 4 juta kan. Ada kawan yang punya duit. Udah. Tapi jangan di room. Kita bawa ke depan aja. Tolong nyalakan lampu. Bawa kerudung, bawa mau kena. Jawa. Kan kita udah bayar dia 1 jam. Nangis semua Pak. Dakwah mesti sayang kepada umat. Dirangkul, jangan dipukul. Mahabbah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama, takutlah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah dan berharaplah hanya kepada Allah. Yang kedua,
Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, perbaiki sholat khusyuk wal khudu. Fardu 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan, sholat sunnah boleh di rumah. Dan kalau sudah 40 tahun ke atas, Pak, jangan sampai tinggal tahajud. Bahaya, Pak. Tahajud itu tanda-tanda orang yang cinta dengan Allah. Mustahil orang yang cinta sama Allah, rindu sama Allah, tidak sholat tahajud. Mustahil. Minimal 2 rakaat. Ya. Kemudian ilmu ditambah, cintai ulama. Ulama itu banyak, bukan nabi, mereka tak sempurna. Betul? Lihat yang baik-baiknya saja. Kalau ada ulama yang agak error dikit gimana? Tetap muliakan mereka. Seperti Al-Quran salah cetak. Jangan diinjak-injak, Pak. Taruh di atas tapi nggak usah dibaca. Paham? Dimuliakan tapi nggak usah didengarkan, diikuti. Udahlah. Ya. Jangan dihina ulama. Orang yang suka menghina ulama, jangan berharap anaknya jadi ulama. Lalu berzikir dalam setiap hembusan nafas. Setiap hembusan nafas. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Coba semuanya subhanallah. Bapak ibu dapat 1 pohon di surga. Nih yang di TikTok juga subhanallah. Kalau ada 1000 orang ucap subhanallah, dari Sulaiman dapat berapa pohon? 1000 pohon. Coba sekali lagi. Semua jamaah dapat 2 pohon. Dari Sulaiman? 2000. Sekali lagi. Bapak ibu dapat berapa pohon? Saya dapat berapa? 3000. Kalau 1000, kalau 1.000.000, 3 juta. Ya, followers kan berjuta-juta Pak di ini. Maka jangan remehkan dakwah. 1 orang yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ajak saja, bukan dipaksa. Kalau maksa itu pakai pistol, Pak. Kau masuk Islam, kena aku tembak kepala kau, tidak bisa. Janjikan kau masuk Islam, kau bahagia mulia dunia akhirat. Enggak mau? You go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Lalu akhlak diperbaiki, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Coba katakan kalimat ini, semua ikuti saya. Semua ikuti saya ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Jangan kebalik-balik Pak. Lebih baik orang lain, lebih baik saya. Itu enggak begitu pengajiannya Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ini orang tua saya lebih baik. Beliau lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak. Allah beri 2 mata, 1 mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, 1 mata melihat keburukan diri sendiri. Kenapa kita sayang sama 1 orang? Karena kita lihat kebaikannya. Kenapa kita benci? Karena kita lihat keburukannya. Jangan gara-gara 1 keburukan kita hapus semua kebaikan. Jangan bunda. Ini orang yang terburuk itu siapa? Yang pertama, kalau dia marah, dia lupakan semua kelebihan kita. Yang kedua, dia hilangkan semua kebaikan kita. Yang ketiga, dia fitnah kita. Itu bahaya. Jadilah orang baik. Ya. Seperti Allah memandang hambanya. Seringkali asbab 1 kebaikan, Allah hapus semua keburukan. Lalu ikhlas, tasdiqoniyah, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati jamaah. Saya nggak menakut-nakutin nih Pak. Seringkali saya kalau bikin majelis kayak gini nih, ada aja yang mati hari itu Pak. Nggak tahu. Nah, tapi nggak tahu siapa lah ini. Udah biasanya begitu. Pulang sampai di Cibubur, telepon panitia. Ustaz, itu jamaah. Yang ini ingat. Meninggal Ustaz. Kenapa? Jangan usah takut mati, Pak. Takut mati. Nggak takut mati, mati. Aduh, nyesel aku datang. Bukan begitu, Pak. Nggak usah. Mau lari kemanapun, kalau sudah datang waktunya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Malaikat maut tidak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Jangan tertipu dengan usia muda. Jangan tertipu dengan badan yang sehat. Karena kematian datang tiba-tiba. Lihatlah kuburan. Coba lihatlah sana, Pak. Tidak sama panjang kuburan. Ya? Maknanya semua kita bisa mati kapan saja. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Waspadalah. 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 Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden, betul? Nggak usah ribut masalah capres, Pak.
berantem masalah capres. Dia kalau nggak pilih nomor 5 masuk neraka. No, no, no. Udahlah, siapapun presidennya kalau antum nggak sholat tetap masuk neraka, Pak. Iya, Pak. Iya, yang penting kita nih baik dulu, Pak. Presiden itu nanti terserah Allah. Ya Allah telah tuliskan 50.000 tahun. Pilih yang terbaik. Kalau pilihan menang istighfar, kalau kalah sujud syukur. Alhamdulillah. Masa ribut-ribut, Pak? Ngapain ribut-ribut? Ya. Siapa mati? Aduh, bodoh kamu. Jangan bodoh-bodoh, Pak. Tetangga kita musuhin gara-gara beda pilihan. Kenapa tetangga antum beda pilihan? Karena dia beda sudut pandang dengan antum. Ya.